Selamat pagi teman-teman mahasiswa, calon penerus bangsa dan pastinya generasi yang melek keuangan. Semoga semuanya sehat pada pagi hari ini, baik fisik, mental maupun keuangan pastinya ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi. Di sini saya tidak ingin ceramah kepada teman-teman, tapi saya ingin sedikit mengajak dan juga memberikan motivasi tentang bagaimana cara kita menata dan juga menyiapkan masa depan melalui mengatur keuangan. Ya, betul. Jadi sesuai dengan topik ya, topik kita adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah ya. Simpelnya saya ingin teman-teman di sini tidak hanya menjadi saving society, tetapi juga menjadi investment society. Kita jadikan generasi kita ini menjadi generasi yang memiliki kemandirian finansial, supaya dari kemandirian ini kita dapat menata dan juga menyiapkan masa depan menjadi lebih mudah. Kenapa hal ini menjadi penting? Alasannya adalah kita lihat data tahun lalu. BPS dan juga OJK sudah melakukan survei melalui survei nasional literasi dan juga inklusi keuangan. Mereka bilang literasi keuangan rakyat Indonesia itu mencapai 65,43%. Data ini menyisakan angka 35% ya, yang berarti pada saat itu adalah 35% ini belum melek atau belum paham akan mengelola dan juga menata keuangan mereka. Apa yang mereka punya pada saat itu mereka belum paham ini akan diapakan. Nah, hal ini menjadi penting ya, karena kita ya sebagai generasi muda, kita di kampus yaitu sering sekali diajak berpikir kritis. Sering kali kita diajak berdiskusi akan hal-hal yang ada di sekitar kita, tetapi kita juga lupa kalau kita tuh harus menyiapkan masa depan kita juga melalui finansial. Nah, ini penting ya. Jadi terkadang kita mungkin ya pikirnya kita nabung di rekening itu sudah cukup. Padahal di rekening itu sendiri kita punya musuh terselubung ya, yang menggerogoti nilai mata uang kita setiap tahunnya. Siapa dia? Inflasi, betul. Ya, jadi inflasi ini kita anggap ya, kita ambil tahun 2023 Desember 2,61%. Inflasi menggerogoti mata uang kita. Ya, 2,61%. Contoh, kalau bunga dari bank aja cuma 1-2% per tahun, tandanya uang kita berkurang, bukan bertambah, apalagi tetap. Ya, kalau kita ambil contoh, bakso harga 20.000 karena inflasi jadi 20.500, kita kehilangan daya beli karena kita merasa tidak worth it 20.500 untuk semangkuk bakso yang dulu kita dapatkan dengan harga 20.000. Karena uang kita berkurang. Nah, itu ada makanya pentingnya kita investasi ya. Jadi tidak hanya menabung dalam rekening, tapi kita harus mempotensikan bagaimana keuangan itu bergerak dan juga meningkat ya, melawan inflasi ya. Nah, dari yang data tahun lalu, BPS sama OJK udah survei lagi nih. Tahun 2025, bulan Agustus kemarin, BPS dan juga OJK mengeluarkan angka baru 54,25% dikuasai di pasar modal Indonesia, isinya kalangan muda di bawah 30 tahun semua. Ya, tandanya generasi kita sudah mulai melek akan investasi. Hal ini bukan berarti hal yang sulit untuk dipelajari ya. Dengan angka 54,25% ini bukan berarti hal yang sulit lagi untuk kalangan kita mempelajari investasi dan juga mulai berinvestasi ya. Nah, dari sini saya mau teman-teman ini udah mulai belajar. Kepo-kepoin yang tadinya baru aware, yang tadinya cuma baru mungkin ragu-ragu ya, 50-50 ya. Sekarang jadi mulai action. Ya, mulai buka-buka. Saya dulu tuh mulai investasi juga di BCA, itu 10.000 reksadana ya. Nah, ini juga reksadana itu bisa jadi salah satu pilihan yang bagus ya, karena dia itu minim resiko, returnnya itu juga stabil ya. Jadi ini bagus buat belajar ya. So, mahasiswa di sini tidak hanya membawa ijazah saat pada lulus ya, tapi juga membawa portofolio investasi yang bagus ya. Kita jadikan generasi kita menjadikan uang yang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang ya. Kita bekerja untuk uang, jangan cuma ditabung dan dikumpulkan, tapi dijadikan kelolaan yang bagus lagi, seperti itu ya. Kita sama-sama belajar pada hari ini, saya, kamu dan juga kita ya, sama-sama kita mempersiapkan masa depan yang lebih cerah. Mulai langkah pada hari ini. Saya Muhammad Raffi, terima kasih semuanya, selamat pagi.